Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu tentang himpunan. Masih ingat ya materi yang lalu? Kemudian, kali ini kita akan belajar mengidentifikasi sifat-sifat himpunan. Yang pertama, ada himpunan bagian. Nah, himpunan bagian contohnya ini. Misalkan ada himpunan A disebut sebagai himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga menjadi anggota himpunan B. Gitu. Kemudian lambang yang menyatakan himpunan bagian adalah ini seperti C tapi agak gepeng tuh ya. Ini merupakan lambang himpunan bagian. Jadi kalau kalian menemukan tanda seperti ini berarti tanda himpunan bagian. Nah, jika A himpunan bagian dari B, maka A irisan B adalah A. Ya, masih ingat ya tentang irisan? Kemudian perhatikan contoh berikut. Apabila himpunan B memiliki anggota 1, 2, dan 3, maka himpunan bagian dari B adalah, himpunan bagian dari anggota 1, 2, 3 ini ada berapa saja? Nah, ini dijabarkan. Yang pertama, itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari B, karena himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi nanti misal ada himpunan yang lain gitu, himpunan kosong itu juga merupakan himpunan bagian dari himpunan itu. Jadi pasti di dalam setiap himpunan itu ada himpunan kosong. Jadi himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari B juga gitu. Kemudian yang kedua, ini satu kan merupakan himpunan bagian dari B, anggota himpunan B ya kan. Kemudian yang ketiga yaitu dua juga merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Kemudian tiga juga merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Kemudian 1 dan 2 tadi kan 1 merupakan himpunan bagian dari B, 2 juga merupakan himpunan bagian dari B. Jadi 1 dan 2 juga merupakan himpunan bagian dari B. Kemudian yang keenam 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 sama halnya tadi, dia juga merupakan himpunan bagian dari B. Kemudian yang ketujuh 2 dan 3 itu merupakan himpunan bagian dari B. Dan yang ke-8, 1, 2, dan 3 itu merupakan himpunan bagian dari B. Jadi yang perlu diingat ini yang ada di dalam kotak ini ya. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Maksudnya seperti apa? Setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Jadi contohnya seperti nomor 8 ini tadi. Ini kan Nah, yang kedua himpunan kuasa. Nah, kalau himpunan kuasa himpunan kuasa dari himpunan A ini ya misalnya, itu merupakan himpunan-himpunan bagian dari A dilambangkan dengan ini PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan, kalau banyaknya biasanya dilambangkan dengan N kecil seperti ini. Kemudian himpunan bagian A-nya PA seperti itu ya. Oke, sekarang menentukan semua himpunan bagian atau himpunan kuasa dari suatu himpunan. Nah, untuk menentukan semua himpunan bagian dari B yang anggotanya 1, 2, 3 dapat dilakukan dengan metode penghapusan anggota sebagai berikut. Nah, yang pertama itu tanpa dihapus, maka diperoleh himpunan B-nya anggotanya itu 1, 2, 3. Yang kedua, kalau dihapus angka satunya berarti kan masih sisa 2 dan 3 anggotanya. Kemudian kalau misalkan yang dihapus angka 2-nya berarti masih sisa
anggotanya yaitu 1 dan 3. Kemudian yang keempat, apabila yang dihapus 3, maka anggotanya masih 1 dan 2. Nah, sekarang kalau yang dihapus 1 dan 2, maka masih ada anggotanya yaitu diperoleh anggotanya yaitu 3, ya kan. Kemudian kalau yang dihapus itu 1 dan 3, maka anggotanya yaitu tinggal 2. Kemudian kalau yang dihapus 2 dan 3, diperoleh anggotanya yaitu 1. Nah, kalau misalkan dihapus 1, 2, dan 3, diperoleh himpunan kosong seperti ini ya. Jadi cara menentukan himpunan bagian dari B itu seperti ini tadi ya. Jadi semua himpunan bagian dari B atau himpunan kuasa adalah yang tadi. Jadi cara menentukan himpunan bagian itu tadi seperti itu ya. Himpunan kosong ada 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kalau ditanyakan banyaknya, misal berarti N, P, buka kurung B besar, itu banyaknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 himpunan bagian dari B. Seperti itu. Jadi N, P besar, buka kurung B besar, tutup kurung, sama dengan 8. Tuh, kalau ditanyakan banyak anggota himpunan kuasanya. Nah, menentukan banyaknya himpunan bagian. Nah, perhatikan himpunan-himpunan berikut. Himpunan A anggotanya A, berarti banyaknya himpunan bagian ada 2, yaitu himpunan kosong dan A-nya itu sendiri, A kecil tuh ya, nih. Karena ada 2. Kemudian kalau misalkan himpunan A itu terdiri dari anggotanya A, B, banyaknya himpunan bagian ada 4, yaitu himpunan kosong, terus A, B, dan anggota A, B. Gitu. Kemudian kalau misalkan A itu anggotanya ada A, B, C, maka banyaknya himpunan ada 8, yaitu himpunan kosong, A, B, C, A, B, A, C, B, C, dan A, B, C. Jika kita perhatikan, banyak himpunan bagian dari himpunan A diperoleh pernyataan sebagai berikut. Nah, jika N tadi banyaknya ya, banyak himpunan anggota A itu 1, maka himpunan bagiannya adalah 2 dipangkatkan 1. Dari himpunan bagiannya 2 diperoleh dari 2 pangkat 1. Kemudian jika banyaknya himpunan A itu 2, banyak himpunan bagiannya yaitu 4 diperoleh dari 2 pangkat 2. Pangkat 2-nya itu dari mana? Ya banyaknya ini tadi 2 pangkat 2. Jadi himpunan bagiannya ada 4. Jika banyaknya A itu 3, maka banyaknya himpunan bagian 8 adalah 2 pangkat 3. Dari mana kok bisa 2 pangkat 3? Yaitu dari sini 3-nya. Jadi himpunan bagiannya 2 pangkat 3, yaitu 8, dan seterusnya. Dengan demikian dapat disimpulkan kalau kita mau mencari himpunan, bisa himpunan bagian, kalau kita mencari himpunan bagian maka berlaku rumus N besar sama dengan 2 pangkat N kecil. Contohnya ini. Himpunan A sama dengan anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti kan anggotanya banyaknya ada 4 nih. Banyaknya himpunan bagian dari A dengan banyaknya tadi 4 ya adalah, nah kita cari yaitu 2 dipangkatkan banyaknya anggotanya tadi 4, berarti 2 pangkat 4 berapa? 16, seperti itu. Ya, jadi himpunan bagian dari A kalau misalnya disuruh menjabarkan seperti ini ya, dengan cara himpunan kuasa itu tadi dihapus 1 per 1. Yang pertama himpunan kosong, terus 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, coba kalian pahami ya. Jadi kalau misalnya